Selamat siang, Ibu. Ya, selamat ya. Oke, Ibu. Eh, jadi, menurut pemahaman Ibu, bagaimana seseorang dapat masuk surga atau memperoleh keselamatan? Jadi kalau menurut ajaran Islam itu setiap orang bisa masuk surga, Muslim. Tapi sebenarnya secara global itu nggak untuk Muslim sih, karena Al-Quran itu sebenarnya untuk semua sebenarnya ya. Nah jadi kalau untuk bisa masuk surga itu bahwa semua tergantung pada amalan masing-masing yang dilakukan selama hidup di dunia. Jadi kalau di Islam itu ada yang namanya pahala, ada dosa. Jadi ketika nanti sudah masuk fase yang namanya akhir zaman atau kiamat, nah kalau dalam kepercayaan Islam itu kan itu ada tahap-tahapannya gitu ya. Amalan pahala dan dosa itu akan ditimbang gitu oleh Allah. Nah, jadi ada yang namanya pahala dan dosa itu gimana nanti timbangannya di sana ya, kita nggak bisa ini ya mengatakan bahwa seseorang itu bisa masuk surga atau masuk neraka. Yang terpenting adalah bagaimana amalan kita selama hidup di dunia. Dan memang yang namanya surga dan neraka itu ya ada, dan itu memang akan didapatkan oleh setiap manusia gitu. Tergantung amalannya ketika dia hidup di dunia, apakah nanti dia masuk surga ataukah dia masuk neraka. Jadi tergantung amal perbuatan yang dia lakukan. Itu dalam ajaran Islam. Jadi semuanya tergantung sama amalan ya, yang Ya, amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau amal baiknya banyak, berarti pahalanya banyak. Kalau banyak hal-hal yang negatif yang dia lakukan, berarti kan banyak dosa gitu. Dan nanti akan ditimbang itu. Ada yang namanya kalau di hari kiamat itu tahapannya nanti ada yang namanya yaumul mizan. Jadi amalan itu ditimbang gitu ya, oleh Allah ditimbang. Jadi itu ya sudah, nanti sesuai dengan amalannya manusia ini apakah nanti akan masuk surga, apakah akan masuk neraka. Tetapi dalam Islam itu sebenarnya seluruh umat Islam masuk surga, tetapi amalannya yang dia lakukan selama hidup di dunia, ya kalau yang buruk itu banyak dosa, maka dia harus dicuci dulu. Ibarat kata kalau baju kotor ya, dibersihkan dulu di neraka gitu, baru nanti akan baru bisa masuk surga gitu. Oke, jadi itu ya jawabannya, Ibu. Dan tadi semuanya tergantung sama pahala dan amalan baik perbuatan. Amalan selama hidup di muka bumi gitu loh kita. Siap. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Maaf udah mengganggu waktunya pagi ini. Ya. Terima kasih. Kami ucapkan sayang terima kasih, Bu. Oke, ya kalau dari sudut pandang agama Buddha, seseorang bisa masuk surga itu memang karena kondisi memiliki kebajikan. Kalau paling gampang ya, kalau di agama Buddha itu punya sebagai umat berumah tangga memang tujuannya masuk surga. Beda dengan para biku ya. Kalau para biku itu udah di atas alam surga dia. Karena kalau di alam Buddha, di atas alam surga masih ada alam yang namanya tidak terlahir kembali atau nibbana sebetulnya. Itu betul-betul alam tenang dan tidak terkondisi. Nah kalau seseorang itu ingin terlahir di alam dewa, berarti ini kurang lebih banyak para rumah tangga itu saya umat-umat kayak kita lah ya masing-masing. Nah itu dengan cara menjalankan, ada 5 sila namanya. Jadi kalau di Buddha itu ada 5 sila, yaitu kita sebutnya Pancasila karena 5 kan. Tidak membunuh, ya berarti kita mengurangi. Kalau di agama Buddha itu bukan larangan ya, tapi maksudnya sebisa mungkin kita menghindari pembunuhan. Kita menghindari pengambilan barang yang bukan milik kita. Ya bukan, karena kan kalau mungkin istilah pencurian terlalu kasar ya, curi itu saya kita ambil, tapi ini tuh kayak kita barang siapa udahlah kita miliki gitu, itu punya kita. Yang ketiga itu kita melatih diri menghindari yang namanya perbuatan asusila. Nah perbuatan asusila ini sebenarnya bukan hanya ibaratkan selingkuh lah atau apa, bukan, tapi maksudnya kayak kita mengurangi yang namanya goda-godain gitu-gitu ya. Jadi kan perbuatan yang sifatnya mengarah kepada seksual ya kan, kayak tubuh kita bercanda-bercanda gitu dikurangi. Tempat itu namanya melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar ini maksudnya bukan cuma bohong gitu. Ya kayak kebanyakan gibah juga sama, itu juga kayak dikurangin ya. Terakhir itu kita mengurangi yang namanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang sebetulnya ini bisa bikin kita tidak sadar atau mabuk lah bahasanya. Jadi kelima poin ini yang sebetulnya
dipraktekkan oleh agama Buddha. Dan di Sutta dikatakan memang melatih diri, mempraktekkan sila, kemudian dengan kita bermeditasi. Jadi kayak meditasi itu ibaratkan ya, ini saya mengibaratkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi meditasi itu kayak susu gitu. Kan 4 sehat 5 sempurna itu yang kelimanya susu kan. Istilahnya menyempurnakan lah buat kita segar. Nah, sehingga dengan melaksanakan sila dan bermeditasi itu bisa menyebabkan kita terlahir di alam dewa, atau kita nyebutnya alam surga. Walaupun di alam surga kita ada banyak ya, juga ada tingkatannya. Karena dalam orang berpraktek 5 sila ini terus bermeditasi bisa aja kan tingkatannya beda-beda ya. Ada yang serius banget nih melatih diri sampai sekali dia salah sedikit pun dia, aduh saya melakukan kesalahan, saya harus merenungkan kenapa membuat kesalahan itu. Tapi ada juga yang memang melatih diri, tapi kalaupun dia memang melakukan kesalahan itu, mungkin walau kecil, misalnya nggak sengaja lah ngambil barang punya orang, tapi saya akui gitu, tapi nggak tahu itu barang siapa, orang juga nggak ada yang aku hilang sih, cuman saya ambil aja. Tapi dia berasa, oh udahlah nggak apa-apa, ini tuh nggak ada yang minta ini gitu. Kan begitu juga praktek kan, tapi kan beda-beda, sehingga perbedaan praktek itulah yang menyebabkan orang bisa terlahir di alam surganya tingkat berapa. Jadi kita juga ada tingkatan. Soalnya ada 6 atau 7 gitu. Kalau di referensi Sutta itu ada 6 ya. 7 itu sama manusia. Sebenarnya manusia ini dikatakan alam surga. Kenapa? Surga dunia maksudnya. Kenapa? Karena kita juga punya kondisi yang sama. Karena di alam dewa itu sama kok kayak manusia, punya rupa. Nah, punya bentuk nih. Makanya dikatakan kalau para dewa juga masih punya bentuk. Namanya rupa. Bedanya kalau di alam dewa rupanya menawan. Dikatakan orang paling cantik di dunia juga kalah lah istilahnya. Jadi gitu ya. Sehingga bisa dikatakan alam manusia juga sama kok. Kita juga rupanya lengkap. Jasmani kita lengkap. Panca indera kita ada 6. Kalau di Buddha ada 6. Ya kayak mata, hidung, telinga, lidah, sama kulit, sama pikiran. Nah, pikiran itu termasuk panca indera kalau di agama Buddha. Karena kan pikiran ini pembentuk. Kita mau melatih diri, tujuannya mau apa? Apakah cuma buat pamer? Oh saya nggak mencuri biar orang lihat saya nih nggak mencuri. Padahal harusnya tujuannya kan bisa beda-beda. Padahal tujuannya emang karena saya melatih diri ya, itu bukan barang saya. Pokoknya melatih diri, melatih 5 sila dengan bermeditasi buat menenangkan pikiran, jangan sampai mudah tergoyahkan dengan kehidupan duniawi ini. Kan duniawi sangat ini ya, mudah ya, kalau udah ambil aja, kalau nggak diambil sayang loh gitu. Jadi banyak godaan-godaan dunia. Nah, meditasi itu diibaratkan menenangkan pikiran. Jadi kalau ada orang yang bilang ambil aja, janganlah, enggak, saya nggak butuh kok gitu. Nah, dengan mempraktekkan sila dan samadhi, maka seseorang bisa lahir di alam dewa. Cuman tingkatannya itu tergantung kualitas perbuatan baiknya. Ya, itu aja sih.